Halo guys, nama aku Nabila Zahra Wulandari. Di sini aku mau bikin tugas video part pertama yang berjudul Sejarah Politik Gerakan Nasionalisme di Asia Tenggara. Dan aku bakal bacain apa aja yang udah aku tulis. Tonton terus sampai akhir, check it out. Nasionalisme merupakan keyakinan yang melahirkan independensi daerah atas menaklukkan suatu teori identifikasi serentak bagi golongan manusia. Dan juga nasionalisme adalah pembelit kencang, yaitu mengarifkan pada loyalitas patut diserahkan untuk warga negara menjadi jalinan baik di tanah airnya. Menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah suatu kegiatan besar untuk mewujudkan persatuan dalam bernegara. Dengan terjadinya persatuan ini, negara pun akan menjadi tidak mudah diguncangkan dari masalah dari luar maupun dari dalam. Ernest Renan 2021. Pergerakan nasionalisme di Asia Tenggara berkembang pada abad ke-19 dan ke-20 sebagai reaksi terhadap dominasi kolonial bangsa Eropa. Penjajahan yang berlangsung selama berabad-abad tersebut menimbulkan perasaan frustasi dan ketidakadilan di kalangan masyarakat Asia Tenggara. Dua faktor yang menyebabkan timbulnya nasionalisme yaitu faktor internal adalah ketidakpuasannya terhadap penjajah yang memicu perlawanan rakyat dalam wujud pemberontakan. Faktor eksternal merupakan kebangkitannya yang dianggap sebagai simbol kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri. Terbentuknya nasionalisme suatu negara pasti memiliki faktor penyebab yang berbeda-beda. Hal ini membuat bentuk nasionalisme di tiap negara berbeda-beda. Salah satu faktor terbentuknya adalah adanya praktik kolonialisme di suatu wilayah hingga berdampak pada terciptanya kedaulatan negara. Salah satu bukti nyata adanya kedaulatan negara yang muncul dari praktik kolonialisme yaitu penjajahan bangsa barat di kawasan Asia Tenggara, kemerdekaan dan menciptakan kebangkitan baru. Aspek-aspek nasionalisme. Nasionalisme adalah proses dari hal-hal berikut. A. Aspek kebudayaan menolak dampak negatif budaya asing dan memperkokoh identitas nasional. B. Aspek politik kebijakan antikolonial untuk memperjuangkan bersumber kehidupan di masa lalu. Isinya beda dari yang lain yaitu dipengaruhi dengan kondisi setempat. Adalah gejala sosiopolitik. Pengaruh gerakan nasionalisme. Pergerakan nasionalisme di Asia Tenggara berhasil mencapai kebebasan dengan negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Myanmar meraih kemerdekaan setelah perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Gerakan ini juga menghasilkan pemimpin besar yang menginspirasi rakyat untuk membawa bangsa ke arah kemajuan. Asia Tenggara adalah kawasan yang berada di bagian tenggara dari benua Asia. Wilayah ini terdiri dari 10 negara itu: Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Singapura, Kamboja, Myanmar, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam. Gerakan kebangsaan di Filipina. Pada tahun 1571, Manila dikuasai oleh Spanyol. Dan sejak saat itu, Spanyol mulai menjajahnya Filipina hingga tahun 1898. Tentu saja penjajahan Spanyol memiliki remotnya. Tujuan yang signifikan diantaranya adalah 1. Membuat jalinan hubungan dengan negara Jepang. 2. Menyebarkan agama Kristen Katolik. 3. Merebut perdagangan rempah-rempah.
proses nasionalisme di negara Filipina. Di antara negara-negara di Asia Tenggara lainnya, untuk menentang penjajah lumayan sangat lama. Penyebab dari hal itu karena pendidikan di Filipina masuk dalam golongan pendidikan modern tertua di luar Eropa. Aktivitas nasionalisme terdiri dari 3 periode. Fase kedua dari gerakan nasionalis berlangsung dari tahun 1896 sampai 1901. Fase ketiga dari gerakan nasionalis berlanjut hingga tahun 1872. Pergerakan nasionalisme di Filipina dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal dengan beberapa aspek berikut. Faktor internal. 1. Masyarakat Filipina sebelumnya telah mengalami suasana. Fase pertama dari gerakan nasionalis terjadi antara tahun 1872 hingga 1896. Ideologi politik liberal selama masa kepemimpinan Gubernur Torre yang memerintah dari tahun 1869 hingga 1871. Oleh karena itu, rakyat Filipina sudah merasa nyaman dengan puas selama periode liberal tersebut. 2. Akibat perlakuan tidak adil terhadap kehidupan masyarakat Filipina dalam beberapa aspek antara lain ekonomi, adanya eksploitasi terhadap petani oleh pihak gereja dan pemerintah. Politik masyarakat Filipina tidak diizinkan untuk terlibat dalam pemerintahan. Sosial, perbedaan pelayanan antara tentara dan masyarakat Spanyol. Faktor ekstern. A. Pengaruh negara Jepang. B. Pengaruh revolusi industri 2, yaitu ditemukannya telepon dan kapal transportasi menjadikan perluasan komunikasi termasuk Filipina juga. C. Pengaruh dari revolusi Cina.